Pada bagian ini kita akan melihat krisis iman dan identitas umat Katolik. Harus diakui bahwa kehidupan iman dalam dunia modern ini harus menghadapi situasi dan tantangan yang serius yang datang dari kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ini telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, termasuk dalam hal iman. Sementara itu, di antara umat Katolik sendiri, ada banyak hal yang menyangkut iman yang perlu mendapat perhatian. Kita juga akan melihat apa yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi seperti ini. Krisis iman dan identitas terjadi di antara umat Katolik. Bagaimana situasi iman dalam dunia modern? Banyak orang dalam kehidupan modern ini, termasuk orang Katolik, hanya mengikuti saja apa yang terjadi di sekitar mereka dan tidak bersikap kritis terhadapnya. Karena membiarkan diri dikuasai oleh kecenderungan ini, banyak orang hanya mengambil tindakan menurut pertimbangan spontan, menarik, menyenangkan, dan memberi keuntungan bagi diri sendiri, tanpa peduli jika hal itu merugikan orang lain. Sebaliknya, mereka akan menghindari tindakan yang menurut mereka berat, melelahkan, dan memerlukan kesungguhan. Mereka tidak lagi mendengarkan suara hati, tidak mempertanyakan apakah tindakan itu benar atau salah, baik atau buruk. Lebih dari itu, mereka mengabaikan apa yang dikehendaki Allah dan tidak bertanya apakah tindakan saya ini sesuai dengan ajaran Kristus atau tidak. Penghayatan hidup yang dangkal dan spontan itu juga membuat orang dengan mudah dikuasai egoisme dan keangkuhan. Orang akan menghargai orang lain kalau orang itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam hal ekonomi, sosial, maupun keagamaannya. Akibatnya, orang-orang yang secara ekonomi, sosial, dan keagamaan dipandang lemah, miskin, dan tidak berarti, seringkali tidak dihargai dan tidak diperhatikan. Karena itu, banyak orang amat mudah dikuasai oleh semangat materialisme. Mereka menganggap bahwa materi adalah satu-satunya yang penting untuk hidup mereka. Selama hidup di dunia, orang memerlukan materi. Untuk melakukan kehendak Tuhan pun diperlukan materi. Tetapi orang yang dikuasai oleh semangat materialisme mengejar materi sebagai satu-satunya harapan hidup mereka. Mereka mengerahkan diri seluruhnya untuk mengejar materi dan mengabaikan hal-hal yang lain. Tidak memikirkan makna kehidupan, hanya mengejar apa yang dianggap sebagai kesenangan. Melakukan apa yang menyenangkan, bukan apa yang bernilai atau berkenan kepada Tuhan. Telah dikatakan bahwa situasi yang melanda dunia ini juga melanda gereja. Para anggota gereja tidak steril dari pengaruh negatif yang memancar dari kemajuan dunia ini. Arus materialisme ini membuat manusia memiliki pandangan yang keliru tentang Tuhan. Ia dijadikan sebagai sarana untuk memenuhi keinginan. Allah tidak dipandang sebagai Tuhan yang harus disembah, tetapi diperlukan sebagai hamba yang serba bisa, yang harus memenuhi segala sesuatu yang diminta oleh orang yang mengaku percaya kepadanya. Tidak ada kebanggaan kalau dapat melakukan sesuatu untuk Tuhan dan sesama. Bahkan hal-hal seperti ini tidak dipikirkan. Orang hanya bangga kalau Tuhan melakukan hal-hal yang diinginkannya untuk dirinya sendiri. Krisis iman dan identitas umat Katolik terjadi ketika mereka berada di tengah umat beragama lain. Di banyak tempat di negeri ini, umat Katolik tinggal di antara atau bersama dengan umat yang menganut agama dan kepercayaan lain. Lebih dari itu, umat Katolik hanya menjadi kelompok minoritas yang memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Tanpa disengaja, bahkan tanpa disadari, banyak orang Katolik mendengar informasi tentang ajaran agama lain, menyimpan informasi tersebut dalam ingatannya,
menerimanya begitu saja sebagai kebenaran. Informasi-informasi seperti itu hanya dapat disaring bila kita memiliki cukup pengetahuan tentang iman Katolik. Sayangnya, orang Katolik pada umumnya kurang memahami imannya. Tidak perlu membuat survei tentang hal ini, tetapi cukup saja mengajukan beberapa pertanyaan dan kita dapat melihat kenyataannya. Misal, apa itu kebangkitan badan? Atau apakah sama dengan kebangkitan mayat? Apa yang dimaksud dengan Yesus itu Tuhan, Kristus, penebus, juru selamat, anak Allah, dan anak manusia? Jika orang Katolik ditanya tentang hal-hal yang menyangkut imannya sendiri, banyak yang memang tidak dapat menjawabnya. Situasi menjadi lebih sulit ketika orang dari agama atau gereja lain mengajukan pertanyaan. Banyak orang yang tidak sanggup menjawabnya, bahkan menganggap gereja Katolik miskin pengetahuan, dan banyak unsur dalam ajaran Katolik itu salah. Kurangnya pemahaman mengenai ajaran Katolik membuat banyak orang Katolik mengatakan bahwa semua agama itu sama. Yang dimaksud sebenarnya hanyalah kepercayaan bahwa semua agama mengajarkan supaya para penganutnya berlaku baik terhadap sesama. Hal seperti ini jelas muncul bukan dari studi yang serius, tetapi sekedar mengucapkan apa yang pernah didengar. Orang-orang Katolik yang ikut-ikutan berkata demikian tidak memahami imannya sendiri. Gereja Katolik memiliki pengalaman akan Tuhan dan keyakinan yang berbeda dari agama lain, bahkan dari gereja-gereja lain. Mungkin aneh, tetapi memang banyak orang Katolik yang tidak dapat membedakan isi imannya sendiri dengan isi yang diyakini dalam agama dan gereja lain. Kurangnya pemahaman ini membuat banyak orang Katolik menjadi rendah diri ketika berhadapan dengan orang-orang dari agama dan gereja lain. Memandang ajaran agama lain dan pemeluknya lebih hebat, lalu tidak berani berbicara tentang iman Katolik ketika situasi memintanya berbicara. Lebih dari itu, banyak orang Katolik goyah imannya lalu memutuskan untuk meninggalkan gereja Katolik tanpa merasa ada yang keliru dengan tindakannya, tanpa merasa ada mengalami kerugian dan tanpa kesedihan. Setelah meninggalkan gereja Katolik, ada yang menampakkan sikap memandang rendah gereja Katolik. Krisis iman dan identitas umat Katolik juga akan nampak ketika mereka berhadapan dengan penderitaan. Penderitaan yang dialami oleh manusia juga dapat membuat orang mengalami krisis iman. Dunia sekarang ini sedang dilanda pandemi COVID-19 yang menjangkiti begitu banyak orang dan telah mengakibatkan banyak kematian di seluruh penjuru dunia. Dari hari ke hari, jumlah orang yang terinfeksi oleh virus corona dan yang mengalami kematian terus bertambah. Tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir, dan tidak ada yang tahu juga bagaimana mengatasinya. Mudahnya, virus corona yang mendatangkan penyakit dan kematian ini membuat orang mengalami ketakutan. Menghadapi situasi ini, orang yang memiliki iman yang benar akan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Entah dalam keadaan sehat, sakit, bahkan menghadapi kematian, ia tetap percaya kepada Allah. Ia mewujudkan kepercayaannya itu dalam tindakan. Ketika sehat, ia menjaga kesehatan dengan sungguh-sungguh, dengan memperhatikan makanan, istirahat, olahraga, menghindari tempat atau orang yang dapat menularkan virus, dan sebagainya. Bukan hanya itu, ketika masih sehat, ia juga berusaha untuk membantu sesama yang menghadapi kesulitan akibat pandemi ini. Ketika sakit, ia mengusahakan kesembuhan dan memperkuat daya tahan tubuh supaya dapat bertahan terhadap virus. Ketika harus menghadapi kematian, ia percaya bahwa melalui kematian ia akan sampai kepada Allah. Kasih Allah tidak dapat dibatasi oleh kematian. Bahkan setelah melewati kematian,
orang akan mengalami kasih Allah secara sempurna. Sebaliknya, orang yang masih lemah imannya mungkin akan menuduh Allah sebagai sumber pandemi. Dia mendatangkan virus yang membuat manusia sakit dan meninggal. Kenyataan ini membuat dunia dilanda ketakutan. Berhadapan dengan situasi ini, mereka mengingat sedikit pemahaman tentang Allah yang ada di dalam pikiran mereka. Lalu, mereka menggunakan pengetahuan itu untuk mempertanyakan Tuhan. Yang ia ketahui ialah bahwa Allah itu maha baik dan mengasihi manusia. Jika demikian, mengapa Allah mendatangkan pandemi yang mengakibatkan penderitaan, ketakutan, dan kematian? Katanya Allah mendengarkan doa-doa yang disampaikan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Jika demikian, mengapa Dia tidak segera mengakhiri pandemi ini dengan memusnahkan virus corona? Padahal orang-orang beriman dari seluruh bumi memohon hal itu kepadanya. Ketika Allah tidak berlaku seperti yang dia pikirkan, mereka mulai ragu kepada Allah dan mempertanyakan kepercayaan pada Allah. Pada akhirnya, orang yang demikian dapat meninggalkan Tuhan dan tidak mau lagi percaya kepadanya.